Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat dan yang selalu ibu banggakan? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan video pembelajaran kali ini dalam mata pelajaran kearsipan. Perkenalkan, nama Ibu Reni Sartika. Ibu salah satu guru produktif untuk kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai menerapkan penyimpanan arsip sistem subjek. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami sistem penyimpanan arsip sistem subjek. Sistem subjek. Pengertian dari sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Nah, tingkatan dalam menyusun daftar klasifikasi subjek itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat ke-1 yaitu masalah utama. Di sini merupakan masalah yang paling luas. Kemudian, tingkat kedua itu sub masalah, artinya masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkatan yang ketiga yaitu sub-sub masalah, artinya masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Nah, kita ambil contoh misalnya. Di sini untuk masalah utamanya kepegawaian. Kemudian dari kepegawaian tersebut kita bikin sub masalahnya misalnya cuti. Kemudian dari cuti yang termasuk sub masalah tadi kita pecah lagi menjadi sub-sub masalah seperti cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti tahunan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem subjek yaitu kelebihannya pokok masalah itu mudah diingat, dapat diterapkan untuk semua jenis organisasi dan biasanya bersifat lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan untuk sistem subjek ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi dalam menentukan pokok permasalahan surat. Penempatan arsip menurut klasifikasi subjek. Nah, di sini bisa kalian lihat penempatan arsip menurut klasifikasi subjek. Nah, untuk tingkatan pertama itu biasanya jadikan sebagai kode laci. Kemudian, misalnya kita tarik satu buah laci yang berkodekan kepegawaian. Nah, kemudian di dalam laci kepegawaian tersebut terdapat beberapa guide dan di belakang guide terdapat beberapa hanging folder. Nah, untuk kode guide itu diambil dari sub masalah, sedangkan kode hanging folder itu diambil dari sub-sub masalah. Klasifikasi subjek. Daftar klasifikasi subjek standar, yaitu daftar klasifikasi yang sudah merupakan standar umum di tingkat internasional. Yang banyak digunakan adalah DDC. DDC ini kepanjangan dari Dewey Decimal Classification. Nah, DDC di sini didirikan oleh Melville Dewey. DDC banyak diterapkan untuk penyimpanan buku-buku di perpustakaan. Tetapi untuk penyimpanan subjek standar sistem DDC ini kurang cocok untuk diterapkan untuk penyimpanan arsip dalam bentuk surat-surat. Nah, DDC membagi subjeknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dibagi menjadi 10 bagian, yaitu di sini bisa kalian lihat, untuk kode 000 itu umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan ilmu bumi.
Yang kedua, daftar klasifikasi subjek buatan sendiri merupakan cara yang terbaik dalam penyimpanan arsip karena kebutuhan, fungsi, dan tugas setiap kantor tidaklah sama. Nah, cara membuat daftar klasifikasi buatan sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dengan mengumpulkan semua masalah yang ada pada seluruh instansi atau dengan mengambil fungsi dan tugas masing-masing unit kerja yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mencatat setiap perihal surat yang diterima satu persatu di dalam satu buku, kemudian daftar itu disusun menurut abjad. Nah, istilah yang sama cukup diambil satu untuk dimasukkan ke dalam daftar. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam sistem subjek. Yang pertama, filing cabinet. Jika masalah utama ada 10, maka diperlukan 10 buah laci. 3 filing cabinet yang terdiri dari masing-masing 4 laci. Dapat juga 1 laci untuk memuat 1 sub masalah. Yang kedua yaitu guide. Jika 1 laci memuat 1 masalah utama, maka jumlah guide yang dibutuhkan sebanyak jumlah sub masalah ditambah dengan sub-sub masalah. Yang ketiga, hanging folder. Hanging folder yang dibutuhkan sebanyak jumlah sub-sub masalah atau sebanyak jumlah masalah yang ada pada tingkatan terakhir. Empat, kartu indeks. Setiap satu jenis surat dibuatkan satu kartu indeksnya. Jadi, semua surat yang disimpan mempunyai kartu indeksnya. Yang kelima, kartu tunjuk silang. Tidak semua surat yang disimpan dibuat kartu tunjuk silang, tetapi hanya surat-surat yang berisikan lebih dari satu masalah baru dibuatkan tunjuk silang. Petugas arsip harus cermat dalam menentukan surat-surat atau arsip yang manakah yang perlu dibuat tunjuk silangnya. Yang keenam, rak sortir. Rak sortir diperlukan untuk menyortir surat berdasarkan subjek. Jumlah subjek yang ada dapat dijadikan dasar untuk menentukan berapa banyak alat sortir yang digunakan. Yang ketujuh, kardex. Kardex digunakan untuk menyimpan kartu indeks yang penyusunan kartu indeksnya berdasarkan abjad. Prosedur penyimpanan arsip sistem subjek. Yang pertama yaitu memeriksa berkas. Artinya di sini kita memisahkan mana yang surat masuk dan mana yang surat keluar. Kemudian surat tersebut kita catat ke dalam buku agenda. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengindeks. Artinya di sini kita mengindeks surat sesuai dengan daftar klasifikasi yang telah dibuat. Kita ambil contoh. Misalnya ada sebuah surat dengan masalah cuti sakit. Nah, setelah kita lihat daftar klasifikasi yang sudah kita buat, nah di sini bisa dilihat cuti sakit tersebut masuk ke dalam masalah utamanya kepegawaian, kemudian sub masalahnya cuti, kemudian sub masalahnya itu cuti sakit. Nah, jadi di sini dengan demikian surat tersebut indeksnya adalah cuti sakit itu masuk di belakang guide cuti dan masuk ke dalam masalah utama kepegawaian. Yang keempat langkahnya yaitu mengkode. Nah, contoh surat berikut kodenya adalah cuti sakit. Nah, di sini ada sebuah surat. Nah, kode tersebut kita tulis di pojok kanan atas surat dengan menggunakan pensil.
Kemudian langkah yang kelima yaitu menyortir. Artinya di sini kita memisahkan surat-surat yang memiliki kode yang sama untuk nanti bisa disimpan sesuai dengan pengelompokan dari sub-sub masalah. Kemudian yang keenam yaitu menempatkan. Contohnya, surat cuti sakit dari Ardian Harahap ditempatkan di laci yang berkode kepegawaian, di belakang guide cuti, dan di dalam hanging folder cuti sakit. Contoh penempatan arsip sistem subjek. Nah, di sini bisa kalian lihat penyimpanan untuk sebuah surat dengan menggunakan sistem subjek. Nah, di sini laci kepegawaian kita tarik, terdapat beberapa guide. Ini yang diambil dari sub masalah. Kemudian terdapat beberapa hanging folder di belakang guide, itu yang diambil dari sub-sub masalah. Kemudian setiap surat itu harus dibuatkan kartu indeks. Nah, kartu indeks di sini terdiri dari judul surat, nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Kemudian yang dijadikan kode tab itu diambil dari hasil indeks dari judul surat. Prosedur penemuan kembali arsip dalam sistem subjek. Yang pertama, tentukan subjek dari surat yang dicari. Contoh, Bapak Anwar ingin mencari arsip tentang SPT PPH tahun 2008. Herlina sebagai arsiparis menentukan subjek surat tersebut, yaitu SPT PPH. Yang kedua, menentukan indeks subjek surat. Nah, contohnya tadi bisa dilihat dari daftar klasifikasi. Nah, bisa dilihat di sini ya, surat untuk sub masalah SPT PPH itu masuk ke dalam masalah utama keuangan, kemudian sub masalah pajak dan sub masalah PPH. Nah, bisa dilihat di sini. Berarti surat tersebut indeksnya PPH di belakang guide pajak dan masuk ke dalam laci keuangan. Yang ketiga, menentukan kode surat. Contoh, surat tersebut kodenya PPH. Kemudian, kita mencari arsip pada tempat penyimpanan. Contohnya, arsip tersebut dicari pada laci berkode keuangan, di belakang guide berkode pajak, dan di dalam hanging folder berkode PPH. Setelah kita mengambil arsip, jika arsip memang benar arsip yang dicari, maka ambillah arsip tersebut dan tukar dengan lembar pinjam arsip, lembaran pertama. Kemudian setelah itu kita memberikan arsip tersebut kepada peminjam. Arsip selanjutnya diberikan kepada peminjam disertai lembar pinjam arsip, lembar kedua. Kemudian kita menyimpan lembar pinjam arsip lembar ketiga itu pada tickler file. Langkah yang dapat dilakukan jika arsip yang dicari tidak diketahui subjeknya. Yang pertama, tentukan nama orang atau badan atau perusahaan sebagai identitas surat. Contoh, arsip atas nama Gunawan Wibisono, identitas surat tersebut adalah Gunawan Wibisono. Yang kedua, indekslah nama tersebut. Contoh, indeks dari nama Gunawan Wibisono adalah Wibisono, Gunawan. Yang ketiga, tentukan kodenya. Nah, yaitu kodenya WI. Kenapa bisa WI? Ini diambil dari 2 huruf dari hasil indeks. Yang keempat, carilah kartu indeks pada laci Kardex yang berkode W di belakang guide WI. Yang kelima, lihatlah kode surat yang tertera pada kartu indeks.
Nah, ini kartu indeks yang telah dibuat dengan kode tabnya WI. Judul surat Gunawan Wibisono, nomor surat, tanggal surat ini tertera dengan kode surat cuti sakit. Yang keenam, cocokkan kode tersebut dengan daftar klasifikasi subjek. Misalnya, cuti sakit itu di belakang guide cuti dan di dalam masalah utamanya yaitu kepegawaian. Kemudian kita mencari arsip tersebut pada lacian berkode kepegawaian di belakang guide cuti dan di dalam hanging folder cuti sakit. Langkah selanjutnya kita ambil arsip dan tukar dengan lembar pinjam arsip lembaran pertama. Kemudian kita serahkan arsip tersebut kepada peminjam berikut lembar pinjam arsip lembaran kedua. Nah, yang terakhir kita simpan lembar pinjam arsip lembar ketiga pada Tikler file. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Tugas untuk kalian setelah mengamati video pembelajaran tadi, kalian diminta untuk membuat resume dari video yang barusan kalian amati. Hasil dari resume itu bisa langsung kalian upload di Google Classroom. Dan apabila ada anak yang memiliki kendala di dalam mengupload di Classroom, kalian bisa langsung mengirimkan hasil resume ke WhatsApp Ibu secara langsung. Selamat mengerjakan anak-anak dan terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.